Jadi apakah tarwiyah itu hanya bisa kita lakukan di Mina? Ya, di Mina saja. Nah, seharusnya Pak, bahkan kita melakukan tarwiyah itu saat kita di tanah air. Bentuknya adalah kalau di Mina kita menjadi ulul albab. Nah, di tanah air kita menjadi orang yang berpikir dalam konteks kehidupan kita di tanah air ini, bagaimana kita memikirkan kehidupan semesta ini, pekerjaan organisasi kita, negara kita. Toh kan sama mataharinya di tanah suci dengan di Indonesia kan? Ya. Sama bulannya juga, sama juga buminya. Jadi sesungguhnya makna bahwa kita harus berpikir di tengah berzikir, berzikir sambil berpikir, itu juga kita lakukan di tanah air. Apa yang kita pikirkan dan zikirkan di tanah air ini tidak lain adalah semua permasalahan kehidupan, semua apa yang Allah tunjukkan di tanah air kita ini. Nah, dalam bisnis ini namanya environmental scanning. Nah, environmental scanning itu maksudnya kita itu mampu membaca tanda-tanda, Pak. Nah, scanning suasana bisnis nasional, perpolitikan nasional, sosial nasional, atau bahkan di tingkat global. Kita menjadi orang yang terbuka pikirannya, Pak. Kita mampu membaca situasi di tingkat dunia, tingkat regional, tingkat provinsi, atau bahkan di tingkat RT kita, Pak. Nah, kemampuan itu sudah dilatih pada saat kita di tarwiyah. Nah, itu. Jadi ada kalau di perusahaan itu namanya SWOT, Pak. SWOT analysis. SWOT itu adalah kita itu menganalisa, membaca, ya, meneliti tentang apa kekuatan yang kita punya. Kedua, apa kelemahan kita? Apa opportunity yang kita miliki? Apa tantangan atau ancaman yang kita miliki? Jadi dengan kemampuan menjadi ulul albab, kita mampu menjalankan SWOT analysis atau environmental scanning. Jadi ini tarwiyah di Mina dalam suasana berbaju ihram itu kita bisa praktekkan di tanah air. Dengan apa? Dengan tetap kita menjaga suasana berihramnya, tetapi kita menjadi orang yang mampu menganalisis situasi. Oh, keren, Pak. Ini sebetulnya ada survei, ada riset. Itu semuanya untuk mengetahui apa yang terjadi, Pak. Nah, jadi apa artinya itu? Kita menjadi pribadi-pribadi yang mawas diri, yang mampu bermuhasabah, mampu memilah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, ya kan? Mampu membedakan, ya, warna yang bisa menyesatkan, mana yang tidak. Mampu membedakan mana yang penting dan tidak penting, mana yang penting, mana yang urgent, mana yang tidak penting dan tidak urgent. Jadi kita itu dilatih untuk mampu membuat prioritas dalam kehidupan kita. Ya, mana yang harus saya tanda tangan, mana yang tidak. Mana saya mau maju atau mau berhenti. Mau belok kiri atau mau belok kanan. Ini semuanya dilatih, Pak, secara berpikir melingkar. Kita berpikir mampu melakukan berbagai pembacaan kita kepada situasi. Nah, dengan begitu, maka kita akan menghasilkan keputusan-keputusan yang lebih tepat, lebih benar, lebih baik. Karena didasarkan oleh tadi, ya, hasil daripada analisis situasi dan seterusnya. Itu bukan cuma sesuatu yang di luar diri kita, Pak, tapi bahkan di dalam diri kita. Kita mampu menengok ke dalam. Saat di Mina, kita menengok ke dalam juga. Saya ini siapa? Apa yang selama ini saya kerjakan? Di mana kekuatan saya? Di mana kelemahan saya? Di mana opportunity saya? Di mana ancaman-ancaman yang ada pada saya? Nah, ini. Jadi SWOT analysis itu bahkan pun sudah kita latih saat kita di tanah suci di Mina itu, Pak. Nah, jadi melihat kejadian atau kita belajar di Mina dengan melakukan tarwiyah itu, insya Allah di tanah air kita menjadi lebih cerdas, lebih tajam. Ulul albab tadi ya. Jadi ulul albab dan juga menjadi pribadi yang mampu melakukan SWOT, melakukan environmental scanning, ya, mampu melakukan riset, mampu melakukan survei, mampu membaca tanda-tanda kehidupan, tanda-tanda zaman. Dan apa? Kalau doanya kan setiap hari udah kita baca itu, Pak. Ya Allah, tunjukkan bagiku yang benar untuk kuikuti. Ya kan? Dan tunjukkan yang salah itu salah untuk aku tinggalkan. Itu apa itu, Pak? Itulah namanya SWOT analysis. Itu environmental scanning. Untuk mampu menemukan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Ya kan? Jadi itu diajarkan.
Jadi apa yang kita lakukan selama ini di perusahaan, di organisasi, di tingkat negara, itu dilatih di dalam haji. Jadi semogalah jamaah haji yang bermalam di Mina untuk tarwiyah, maka hidupkan mata batin, hidupkan mata hati, hidupkan mata telinga untuk mampu memahami apa yang Allah pesankan kepada diri kita. Ya, untuk membaca lingkungan, membaca tanda-tanda zaman. Tajamkan itu sampai nanti juga kelak di tanah air. Puncaknya adalah kita mampu menjadi pribadi yang berhasil melakukan scanning itu ya. mampu melakukan SWOT, mampu mengambil keputusan-keputusan yang baik di antara yang buruk-buruk, mampu memilih mana yang penting dan yang tidak penting, mana yang urgent untuk kita kerjakan, mana yang mesti mungkin dipospon dulu. Jadi kemampuan berpikir di samping berzikir, membaca tanda-tanda zaman itu membuat kita akan mawas diri. Kita bisa memilah mana pengaruh global yang buruk, mana pengaruh global yang harus kita abaikan, kita tinggalkan, dan mana yang mesti kita perkuat. Power of mabrurnya di mana? Karena ini sudah dilatih selama kita di Mina dalam keadaan berbaju ihram, maka kita punya bekasnya. Nah, bekasnya itulah yang kita lanjutkan nanti di tanah air. Pak Ridwan akan menjadi orang yang super cerdas untuk bisa berinovasi, berkreasi, ya kan, mampu membaca, ini nggak perlu ini, oh ini perlu ini, oh ini penting nih, ini nggak penting nih, oh ini perlu segera nih, oh perlu ini nggak segera. Jadi kita itu tajam terus, aktif, ya, ibaratnya itu matanya itu berbinar-binar gitu, karena dia mawas diri terus, ya aktif, gitu. Itulah tarwiyah itu, melatih kita untuk super aktif dalam keadaan yang mungkin semrawut, mungkin banyak, istilahnya itu very tough, dalam situasi yang nggak pasti, dalam situasi yang semuanya disruption seperti sekarang ini, tapi kita punya kemampuan tarwiyah karena kita seorang ulul albab. Nah, itulah haji, itulah tarwiyah di Mina. Kalau ini kita nggak berkemampuan, berbahaya Pak. Pemimpin nggak mampu melakukan analisis itu, waduh, bisa salah keputusannya. Betul. Seorang pemuda nggak mampu memilah yang baik yang buruk. Seorang ayah, seorang suami, seorang anak, seorang ibu nggak bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk. Ya kan? Semuanya kalau angin kanan ikut yang kanan, angin kiri ikut yang kiri. Apalagi situasi sekarang ini, anak-anak muda takut tidak ikut-ikutan, ya kan? Jadi gumunan. Itu kan karena apa? Dia tidak mampu membaca. Tidak mampu dia, mata batinnya itu tidak mampu membaca mana yang seharusnya, mana yang tidak. Nah, kemampuan tarwiyah ini harus kita latih kepada diri kita, anak-anak kita, ya, dan kepada seluruh jamaah haji maupun seluruh yang ada di Indonesia saat ini. Baik.